Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami, yaitu membahas tentang chapter 13 dan 14. Ya, ini chapter 13-nya sendiri ada modeling dan simulation, dan chapter 14-nya ada matrix. Nah, sebelum membahas chapter-chapter tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nah, yang pertama ada saya, Hanif Nur Fadila dengan NPM 2008 10102331. Selanjutnya ada saya Dipika Syaiban Ainun dengan NPM 2008 1010 226. Selanjutnya ada saya Muhammad Fadil F dengan NPM 2008 1010216. Yang terakhir ada saya, Rifki Elvin Ardiansyah dengan NPM 2008 1010 239. Nah, yang pertama yaitu ada materi mengenai modeling, simulation, dan acquisition. Pemodelan dan simulasi telah menjadi sangat penting di semua fase siklus akuisisi dan semua aplikasi. Definisi perencanaan, manajemen pemrograman, desain dan teknik, perencanaan pengujian yang efisien, prediksi hasil, suplemen untuk tes dan evaluasi aktual, manufaktur, dan dukungan logistik. Dengan begitu, banyak kesempatan untuk menggunakan MNS. 4 manfaat utamanya yaitu penghematan biaya, jadwal yang dipercepat, peningkatan kualitas produk, dan penghindaran biaya dapat dicapai dalam sistem apapun pengembangan bila diterapkan dengan tepat. DoD dan industri di seluruh dunia telah mengakui hal ini. Peluang dan banyak yang manfaat peningkatan kemampuan komputer dan teknologi informasi. M dan S sekarang mampu membuat prototipe sistem penuh, jaringan, interkoneksi, beberapa sistem, dan simulator mereka sehingga teknologi simulasi bergerak ke segala arah. Selanjutnya ada Class of Simulation. Nah, untuk Class of Simulation sendiri yaitu memiliki 3 model, yaitu ada virtual, konstruktif, dan langsung. Nah, untuk simulasi virtual sendiri yaitu mewakili sistem keduanya secara fisik dan elektronik. Contohnya adalah pelatih pesawat, pelatih taktis angkatan laut, pelatih taktis tempur jarak dekat, dan pelatihan kebawaan. Nah, untuk simulasi konstruktif mewakili sistem dan pekerjaannya. Mereka termasuk model komputer, alat analitik, maket, IDEF, float diagram, dan desain manufaktur berbantuan komputer atau CAD atau CAM. Simulasi langsung adalah operasi simulasi dengan operator nyata dan peralatan nyata. Contohnya adalah latihan kebakaran, tes operasional, dan produksi awal yang dijalankan dengan soft tooling. Selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai virtual simulation. Nah, virtual simulation sendiri yaitu menempatkan manusia in the loop atau antarmuka fisik operator dengan sistem diduplikasi dan sistem simulasi dibuat untuk melakukan seolah-olah itu adalah sistem yang sebenarnya. Operator tunduk pada lingkungan yang terlihat, terasa, dan berkilau seperti hal yang nyata. Nah, semakin maju versi ini adalah prototipe virtual yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan workflow virtual, beroperasi dalam lingkungan yang dihasilkan komputer yang realistis. Prototipe virtual adalah simulasi berbasis komputer dari sistem atau subsistem dengan tingkat realisme fungsional yang sebanding dengan prototipe fisik. Selanjutnya ada tentang constructive simulation. Tujuan dari rekayasa sistem adalah untuk mengembangkan deskripsi solusi sistem. Dengan demikian, simulasi konstruktif adalah produk penting di semua tugas dan kegiatan rekayasa sistem utama. Yang menarik bagi insinyur sistem adalah alat Computer Aided Engineering atau CAE.
Alat yang di-commanded komputer dapat memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan lengkap tentang persyaratan sistem di awal desain. Mereka dapat memberikan komunikasi yang lebih baik karena data dapat disebarluaskan dengan cepat ke beberapa individu secara bersamaan, dan karena perubahan desain dapat dimasukkan dan didistribusikan. Alat rekayasa berbantuan komputer utama adalah CAD, CAE, CAM, Continuous Acquisition and Life Cycle Support, dan Computer Aided Rekayasa Sistem. Selanjutnya ada live simulation. Simulasi langsung adalah operasi simulasi sistem nyata menggunakan orang sungguhan dalam situasi realistis. Tujuannya adalah untuk menempatkan sistem termasuk operator melalui skenario operasional di mana beberapa kondisi dan environment ditiru untuk memberikan situasi operasi yang realistis. Contohnya yaitu ada simulasi langsung berkisar dari latihan armada hingga latihan menembak. Selanjutnya ada hardware versus software. Meskipun penekanan saat ini adalah pada perangkat lunak, keputusan apakah yang akan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, atau pendekatan gabungan adalah tergantung pada kompleksitas sistem, fleksibilitas yang dibutuhkan untuk simulasi, tingkat kesetiaan yang diperlukan, dan potensi untuk digunakan kembali. Kemampuan software adalah meningkatkan, membuat solusi perangkat lunak hemat biaya untuk proyek-proyek besar yang kompleks dan proses berulang. Metode perangkat keras sangat berguna untuk validasi perangkat lunak M dan S, proyek sederhana atau satu kali, dan pemeriksaan cepat pada perubahan sistem produksi. Metode M dan S sangat bervariasi dalam biayanya. Analisis biaya dalam metode M dan S berpotensial harus dilakukan untuk mendukung keputusan perencanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada verification, validation, dan accreditation. VV dan E biasanya diidentifikasi dengan perangkat lunak, tetapi konsep dasar berlaku untuk hardware menunjukkan perbedaan dasar antara istilah VV dan E. Lebih khusus lagi, verifikasi adalah proses menentukan bahwa implementasi model secara akurat mewakili deskripsi konseptual, pengembangan, dan spesifikasi yang dirancang untuk model ini. Validasi adalah proses menentukan cara dan tingkat di mana model adalah representasi akurat dari dunia nyata dari perspektif pengguna model yang dimaksudkan, dan menempatkan tingkat kepercayaan yang harus ditempatkan pada penilaian ini. Akreditasi adalah sertifikasi formal bahwa model atau simulasi dapat diterima untuk digunakan untuk tujuan tertentu. Akreditasi diberikan oleh organisasi yang paling baik diposisikan untuk membuat menilai bahwa model atau simulasi yang dimaksud dapat diterima. Next. Baik, selanjutnya ada consideration. Isi dari consideration adalah ada cost versus fidelity, ada planning, balance, integration, the future direction, dan summary. Next. Yang pertama ada cost versus fidelity. Fidelity adalah sejauh mana aspek dunia nyata yang diwakili dalam M dan S. Ini adalah dasar untuk pengembangan model dan VV dan E. Efektivitas biaya adalah masalah serius dengan kesetiaan simulasi, karena kesetiaan dapat menjadi pemicu biaya yang agresif. Keseimbangan yang benar antara biaya dan kesetiaan harus menjadi hasil analisis kebutuhan simulasi. Desainer M dan S
dan agen VV dan E harus memutuskan kapan sudah cukup. Kebutuhan kesetiaan dapat bervariasi selama simulasi. Variasi ini harus diidentifikasi dengan analisis dan direncanakan. Next. Next, Mas. Selanjutnya ada planning. Perencanaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari M dan S. Oleh karena itu harus proaktif dini, berkelanjutan, dan teratur. Perencanaan awal akan membantu mencapai keseimbangan dan penggunaan kembali serta integrasi yang bermanfaat. Dengan teknologi komputer dan simulasi yang berkembang begitu pesat, perencanaan merupakan proses yang dinamis dan harus menjadi proses yang berkelanjutan, dan penting bahwa ahli dilibatkan untuk memaksimalkan penggunaan kemampuan baru. Kegiatan M dan S harus menjadi bagian dari tim terpadu dan melibatkan semua organisasi yang bertanggung jawab. Tim yang terintegrasi harus mengembangkan rencana M dan S mereka dan memasukkannya ke dalam keseluruhan proses perencanaan, termasuk TEMP, strategi akuisisi, dan aktivitas perancangan program lainnya. Selanjutnya ada balance. Balance mengacu pada penggunaan M dan S di seluruh fase siklus hidup produk dan di seluruh spektrum disiplin fungsional yang terlibat. Istilah ini selanjutnya dapat merujuk pada penggunaan perangkat keras versus perangkat lunak, tingkat kesetiaan, tingkat VV dan E, dan bahkan penggunaan versus tidak digunakan. Keseimbangan harus selalu didasarkan pada analisis efektivitas. Analisis efektivitas biaya harus komprehensif, yaitu M dan S harus dipertimbangkan dengan benar untuk digunakan di semua aplikasi paralel dan di seluruh siklus hidup lengkap pengembangan dan penggunaan sistem. Selanjutnya ada integration. Integrasi diperoleh dengan merancang model atau simulasi untuk saling beroperasi dengan model atau simulasi lain untuk tujuan peningkatan kinerja, manfaat biaya, dan sinergisme. Berbagai manfaat atau penghematan dapat diperoleh dari peningkatan sinergi dan penggunaan dari waktu ke waktu dan di seluruh aktivitas. Integrasi dicapai melalui penggunaan kembali atau peningkatan program lama yang digunakan oleh sistem, atau perencanaan proaktif pengembangan simulasi baru yang terintegrasi. Dalam hal ini, integrasi dicapai melalui pemanfaatan model, simulasi, atau data yang direncanakan untuk beberapa kali atau aplikasi selama siklus hidup sistem. Selanjutnya ada the future direction. DoD, layanan, dan perintahnya sangat mendukung penggunaan M dan S. Sepanjang siklus hidup akuisisi, teknologi simulasi pendukung juga berkembang secepat perubahan teknologi komputer, memberikan fidelitas dan fleksibilitas yang lebih besar. Karena lebih banyak simulasi yang saling berhubungan, peluang untuk integrasi lebih lanjut, keberhasilan M dan S hingga saat ini juga mempercepat penggunaannya. Fokus saat ini adalah untuk mencapai simulasi sistem terbuka, sehingga mereka dapat plug and play di seluruh spektrum aplikasi. Dari analisis konsep hingga analisis pembuangan, program dapat menggunakan ratusan simulasi, simulator, dan alat analisis model yang berbeda. Yang terakhir ada summary. Yang pertama, M dan S, profits, virtual duplication of product, dan process and represent test product or process in readily available dan operational valid environment. Yang kedua ada 3 kelas model dan simulasi adalah virtual, konstruktif, dan hidup. Yang ketiga ada perencanaan M dan S harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan rekayasa sistem, dan oleh karena itu proaktif dini, berkesinambungan, dan teratur. Yang terakhir ada M dan S dalam akuisisi DoD tersedia dalam publikasi
DSMC System Acquisition Manager Guide for the use of model and simulasi. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada chapter 14 yaitu matrix. Next, Mas. Yang pertama adalah matrix pada manajemen. Matrix adalah pengukuran yang dikumpulkan untuk tujuan menentukan kemajuan proyek dan kondisi keseluruhan dengan mengamati perubahan kuantitas yang diukur dari waktu ke waktu. 3 penggunaan jenis matriks dasar yang diperlukan, yaitu yang pertama, produk matriks yang melacak perkembangan produk. Yang kedua, ada diperoleh nilai yang melacak kesesuaian dengan jadwal dan biaya yang direncanakan. Yang ketiga, ada manajemen proses metrik yang melacak aktivitas manajemen. Selanjutnya ada produk metrik. Produk metrik adalah metrik yang melacak atribut utama desain untuk mengamati kemajuan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Metrik produk mencerminkan 3 jenis persyaratan dasar, yaitu kinerja operasional, kesesuaian siklus hidup, dan keterjangkauan. Kumpulan utama metrik rekayasa sistem adalah pengukuran kinerja teknis atau TPM. TPM adalah metrik produk yang melacak kemajuan desain untuk memenuhi persyaratan kinerja pelanggan. Selanjutnya ada ukuran efektivitas dan kesesuaian, yaitu ukuran efektivitas atau MOES dan ukuran kesesuaian atau MOSS. Adalah ukuran efektivitas dan kesesuaian operasional dalam hal hasil operasional. Mereka mengidentifikasi persyaratan kinerja paling penting untuk memenuhi tujuan misi tingkat sistem dan akan mencerminkan kebutuhan operasional utama dalam dokumen persyaratan operasional. Selanjutnya ada ukuran kinerja. MOP mencirikan atribut fisik atau fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan misi atau fungsi. Mereka mengukur persyaratan teknis atau kinerja yang langsung diperoleh dari MOE dan lumut. MOP harus berhubungan dengan langkah-langkah ini, sehingga perubahan MOP dapat dikaitkan dengan perubahan MOE atau MOS. Lalu ada teknis pengukuran kinerja, yaitu ukuran efektivitas dengan contoh kendaraan harus dapat melaju dengan muatan penuh dari Washington DC ke Tampa dengan 1 tangki bahan bakar. Next. Lalu contoh pengukuran, yaitu ukuran kinerja. Dengan contoh jangkauan kendaraan harus sama dengan atau lebih besar dari 1000 mil. Lalu contoh pengukuran selanjutnya ada pengukuran kinerja teknis, yaitu konsumsi bahan bakar, berat kendaraan, ukuran tangki, drag, gesekan power tank, dan lain-lain. Lalu ada teknis pengukuran kinerja, diturunkan langsung dari ukuran kinerja dan dipilih sebagai penting dari tinjauan berkala dan sudut pandang kontrol. Teknis pengukuran kinerja membantu menilai kemajuan desain, menilai kepatuhan terhadap persyaratan di seluruh WBS, dan membantu dalam memantau dan melacak risiko teknis. Mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk pemulihan defisiensi dan memberikan informasi untuk mendukung penilaian sensitivitas kinerja biaya. Lalu ada metrik kesesuaian. Metrik pelacak yang berkaitan dengan kesesuaian operasional dan masalah siklus hidup lainnya, mungkin tepat untuk memantau kemajuan menuju desain terintegrasi. Kesesuaian operasional adalah sejauh mana suatu sistem dapat ditempatkan secara memuaskan dalam penggunaan lapangan dengan mempertimbangkan ketersediaan, kompatibilitas, kemudahan pengangkutan, interoperabilitas, keandalan, penggunaan tarif, pemeliharaan, keamanan, faktor manusia, dokumentasi, pelatihan, tenaga kerja, daya dukung, logistik, dan dampak lingkungan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil. Silahkan, Mas. Ya, ini di next saja, kurang lebih sama. Lanjut aja.
Untuk selanjutnya, ini ada timing. Di sini metrik produk terkait langsung dengan proses desain. Perencanaan identifikasi metrik, pelaporan, dan analisis dimulai untuk perencanaan awal. Pada tahap eksplorasi konsep, perencanaan rekayasa sistem paling awal harus mendefinisikan pendekatan manajemen, mengidentifikasi kinerja atau karakteristik yang akan diukur dan dilacak. Nilai perkiraan untuk kinerja atau karakteristik tersebut menentukan kapan penilaian akan dilakukan dan menetapkan tujuan penelitian. Next. DOD dan Industry Policy on Products Matrix, yaitu kegiatan analisis dengan pengendalian harus mencakup matriks kinerja untuk mengukur pengembangan dan desain teknis aktual versus yang direncanakan, dan untuk mengukur sejauh mana sistem memenuhi syarat DOD 5000.2/R. Lanjut. Nilai yang didapatkan. Nilai yang didapatkan dalam sistem pelaporan metrik yang menggunakan metrik kinerja biaya untuk melacak biaya dan menjadwalkan kemajuan pengembangan sistem terhadap baseline yang diproyeksikan. Ini adalah pendekatan tanda kutip gambaran besar dan mengintegrasikan perhatian yang terkait dengan kinerja, biaya, dan jadwal. Jika kita memikirkan garis label BCWP, biaya yang dianggarkan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai nilai yang telah dihasilkan kontraktor, maka penyimpangan dari garis dasar ini menunjukkan masalah baik biaya maupun jadwal. Lanjut. Selanjutnya ada proses matriks, yaitu manajemen matriks. Proses adalah pengukuran yang dilakukan untuk melacak proses pengembangan, pembangunan, dan pengenalan sistem. Mereka mencakup berbagai faktor potensial dan seleksi adalah program yang unik. Mereka mengukur faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, tingkat waktu aktivitas, item yang diselesaikan, tingkat penyelesaian, dan kepuasan pelanggan atau tim. Next. Lalu berapa banyak matriks yang digunakan? Pilihan jumlah dan kedalaman matriks adalah fungsi perencanaan yang mencari keseimbangan antara resiko dan biaya. Itu tergantung pada banyak pertimbangan, termasuk kompleksitas sistem, kompleksitas organisasi, frekuensi pelaporan, berapa banyak kontraktor, ukuran dan susunan kantor program, kinerja kontraktor sebelumnya, visibilitas politik, dan jenis kontrak. Lalu poin-poin ringkasannya, manajemen aktivitas, teknik memerlukan penggunaan 3 jenis materi dasar, yaitu materi produk yang melacak pengembangan produk, nilai yang diperoleh melacak kesesuaian dengan jadwal dan biaya yang direncanakan, dan matriks proses manajemen yang melacak aktivitas manajemen. Lalu poin selanjutnya, pengukuran, evaluasi, dan pengendalian metrik dilakukan melalui sistem pelaporan berkala yang harus direncanakan, ditetapkan, dan dipantau untuk memastikan matriks diukur dengan benar, dievaluasi, dan data yang dihasilkan disebarluaskan. Poin selanjutnya ada TPM adalah matriks produk berbasis kinerja yang melacak kemajuan melalui pengukuran parameter teknis utama. Mereka penting untuk proses rekayasa sistem karena mereka menghubungkan persyaratan operasional dengan karakteristik desain yang terukur untuk membantu menilai seberapa baik upaya tersebut memenuhi persyaratan tersebut. TPM diperlukan untuk semua program yang dicakup oleh DOD 5000.2/R. Lanjutnya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.